Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosalia Damayanti, mahasiswi program studi Matematika Institut Teknologi Sumatera, kelompok KKN 209. Pertama-tama ada pengingat mengenai materi trigonometri sebelumnya, lalu ada rumus jumlah dan selisih dua sudut, rumus sudut ganda, rumus perkalian sinus dan kosinus, rumus penjumlahan serta pengurangan sinus dan kosinus, serta ada latihan. Sebelum kita memulai pelajaran trigonometri, teman-teman bisa lihat dulu mengenai tabel sudut istimewa trigonometri berikut. Selanjutnya, cara saya mengingat sudut trigonometri adalah sebagai berikut: sin demi, cos sami, dan tan desa. Lalu juga ada identitas trigonometri yang nantinya akan kita pakai. Yuk teman-teman, kita ingat-ingat lagi. Selanjutnya ada rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, cos A ditambah B dan cos A minus B. Cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Untuk cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Sedangkan untuk penjumlahan dan selisih sin adalah sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Untuk sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Lalu untuk tan A ditambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Untuk tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui sin A sama dengan 3 per 5 dan sin B sama dengan 5 per 13. A dan B sudut lancip. Hitunglah nilai cos A dikurang B. Nah, caranya diketahui A dan B sudut lancip. Jadi kita buat dua segitiga A dan segitiga B. Lalu kita mulai dengan segitiga A. Segitiga A diketahui sin A-nya sama dengan 3 per 5. Sedangkan tadi kita sudah mengingat sin itu adalah depan dibagi miring. Jadi depannya itu adalah 3 dan miringnya adalah 5. Menggunakan Pitagoras, ditemukan bahwa sisi satunya adalah 4, sehingga diketahui cos A sama dengan 4 per 5. Lalu untuk segitiga B sama, sin itu sama dengan depan dibagi miring. Jadi depannya 5, miringnya 13, sehingga sisi yang di bawah itu sama dengan 12. Sehingga diketahui cos B sama dengan 12 per 13. Lalu pertanyaannya adalah nilai cos A dikurang B. Dari rumus tadi, cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. Cos A tadi diketahui 4 per 5, cos B-nya 12 per 13, lalu sin A dari soal 3 per 5 dan sin B-nya 5 per 13. Lalu dikalikan dan dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 63 per 65. Jadi nilai cos A min B sama dengan 63 per 65. Soal nomor 2, tunjukkan bahwa sin 90 ditambah A derajat sama dengan cos A derajat. Caranya kita menggunakan rumus penjumlahan sin. Jadi sin 90 ditambah A derajat sama dengan sin 90 dikali cos A ditambah cos 90 dikali sin A. Nah, sin 90 kan 1. Jadi 1 dikali cos A ditambah cos 90. Nah, cos 90 itu 0 dikali sin A sama dengan cos A. Jadi terbukti bahwa sin 90 ditambah A derajat sama dengan cos A derajat. Lalu ke contoh nomor 3. Tanpa kalkulator, hitunglah tan 100 ditambah tan 50 per 1 min tan 100 dikali tan 50. Nah, dari rumus penjumlahan tan tadi kita udah ketahui kalau bentuk ini tuh bisa diubah jadi tan 100 ditambah 50. Berarti sama dengan tan 150. Nah, lalu tan 150 ini bisa kita pecah.
Nah, kan tan 150 ini ada di kuadran 2. Lalu kita kan nggak tahu ya tan 150 itu berapa karena tidak ada di sudut istimewa. Nah, jadi kita kan udah hafal nih sudut istimewa tadi. Kita ubah supaya bisa menjadi di kuadran 1. Jadi tannya itu kita kurangin. Tan 180 dikurang 150 menjadi tan 30, dan tandanya berubah menjadi negatif karena tadinya ada di kuadran 2 dan diubah menjadi kuadran 1. Tan 30 diketahui adalah sepertiga akar 3. Jadi sama dengan minus sepertiga akar 3. Selanjutnya ada rumus trigonometri untuk sudut ganda. Nah, yang pertama, rumus untuk sin 2A. Nah, sin 2A itu sama aja sin A ditambah A kan. Lalu berdasarkan rumus penjumlahan sin tadi, jadi sin A ditambah A itu dipecah menjadi sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Terus itu kita balik tuh cos sama sinnya, jadi sin A cos A ditambah sin A cos A. Jadi kan sama kan bentuknya sin cos. Jadi sama dengan 2 kali sin A cos A. Sehingga diperoleh rumus sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Lalu untuk rumus cos 2A, 2A itu kan bisa dipecah menjadi cos A ditambah A. Lalu dengan menggunakan rumus penjumlahan cos tadi yang pertama, menjadi cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin A. Karena di sana double tuh ya, jadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Lalu kita ingat-ingat lagi dari yang di depan tadi, kalau cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A sama dengan 1, maka cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Lalu sin kuadrat A-nya ini kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat A, berdasarkan ini identitas trigonometri yang di atas itu. Lalu sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Atau bisa juga dituliskan dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Selanjutnya adalah rumus untuk tan 2A. Nah, tan 2A itu sama aja tan A ditambah A kan. Nah, lalu berdasarkan rumus penjumlahan tan tadi, kita ubah menjadi tan A ditambah tan A per 1 min tan A dikali tan A. Nah, tan A ditambah tan A itu sama saja dengan 2 tan A. Dibagi, lah tan A dikali tan A itu sama dengan tan kuadrat A. Berarti 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Sehingga diperoleh rumus tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Selanjutnya adalah rumus sin setengah A dan cos setengah A. Yang pertama, rumus sin setengah A. Nah, untuk mencari rumus sin setengah A ini, kita mulai dengan rumus sudut rangkap cos 2A. Nah, tadi kan diketahui ya, cos 2A itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Lalu di kedua sisinya kita kalikan setengah. Jadi cos 2 dikali setengah A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Sama-sama dikali setengah ya. Sehingga menjadi cos A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah A. Lalu kita ubah bentuknya menjadi sin kuadrat setengah A sama dengan setengah dikurang setengah cos A. Sehingga sin setengah A sama dengan plus minus akar setengah dikurang setengah cos A. Selanjutnya untuk rumus cos setengah A, sama, kita mulai dengan rumus sudut rangkap cos 2A. Dan diketahui cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Lalu di kedua ruas sudutnya sama-sama kita kali dengan setengah, sehingga cos 2 dikali setengah A sama dengan 2 cos kuadrat setengah A dikurang 1. Sehingga cos A sama dengan 2 cos kuadrat dikali setengah A dikurang 1. Lalu kita pindah-pindahkan ruasnya sehingga bentuknya menjadi cos kuadrat setengah A sama dengan setengah ditambah setengah cos A. Sehingga cos setengah A sama dengan plus minus akar setengah ditambah setengah cos A.
Oke, selanjutnya adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama, rumus untuk 2 cos A dikali cos B. Jadi kita mulai dengan cos A ditambah B dijumlahkan dengan cos A dikurang B. Nah, cos A ditambah B itu kan sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Sedangkan cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Lalu dijumlahkan sehingga cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B sama dengan 2 cos A dikali cos B. Jadi diperoleh rumus 2 cos A dikali cos B sama dengan cos A ditambah B ditambah cos A dikurang B. Selanjutnya adalah rumus untuk 2 sin A dikali sin B. Lalu kita awali dengan pengurangan cos A ditambah B dikurangi dengan cos A dikurang B. Maaf ya, itu typo, itu harusnya cos A dikurang B. Nah, cos A ditambah B itu sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Sedangkan cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Lalu kita kurangi sehingga diperoleh cos A ditambah B dikurang cos A dikurang B sama dengan minus 2 sin A dikali sin B. Jadi diperoleh rumus untuk 2 sin A dikali sin B sama dengan minus cos A ditambah B dikurang cos A dikurang B. Nah, selanjutnya adalah rumus untuk 2 sin A dikali cos B dan 2 cos A dikali sin B. Nah, jika kedua rumus sebelumnya itu diawali dengan penjumlahan dan pengurangan cos A ditambah B. Nah, untuk rumus yang ini kita gunakan sin A plus B dengan sin A minus B. Nah, untuk rumus 2 sin A dikali cos B, kita jumlahkan sin A plus B dengan sin A min B. Sehingga diperoleh sin A plus B ditambah sin A minus B sama dengan 2 sin A dikali cos B. Jadi diperoleh rumus 2 sin A dikali cos B sama dengan sin A plus B plus sin A minus B. Sedangkan untuk rumus 2 cos A dikali sin B, kita menggunakan pengurangan rumus sin A plus B dengan sin A minus B. Sehingga diperoleh sin A plus B dikurang sin A minus B sama dengan 2 cos A dikali sin B. Jadi diperoleh rumus 2 cos A dikali sin B sama dengan sin A plus B dikurang sin A minus B. Yang selanjutnya adalah rumus penjumlahan serta pengurangan sinus dan kosinus. Yang pertama, rumus untuk cos A plus minus cos B dan sin A plus minus sin B. Misalnya, A ditambah B itu kita misalkan dengan P, dan A dikurang B itu kita misalkan dengan Q. Maka dapat ditentukan hubungan A, B, P, dan Q sebagai berikut. Nah, P ditambah Q sama dengan 2A. Sehingga A sama dengan setengah P ditambah Q. Ya kan, benar? Dari mana P ditambah Q sama dengan 2A? Nah, P itu kan A plus B, terus kita tambahin dengan A minus B. Jadi B-nya habis sehingga menjadi 2A. Lalu untuk P min Q sama, jadi P min Q menjadi 2B. Sehingga B sama dengan setengah P dikurang Q. Nah, itu tadi tuh hanya konsepnya. Jadi kalau diterapkan ke penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus menjadi seperti ini. Misalnya cos P ditambah cos Q itu menjadi 2 cos setengah P ditambah Q dikali cos setengah P dikurang Q. Lalu begitu seterusnya. Jadi kalau menurut saya teman-teman daripada menghafal rumus yang begitu banyaknya, lebih baik dipahami saja konsep mencari atau mendapatkan rumusnya itu sendiri. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang pertama. Sederhanakanlah sinus 80 derajat dikurang sinus 40 derajat. Nah, lalu kita gunakan rumus
pengurangan sinus yang sebelumnya udah kita cari. Lalu kita masukkan sehingga sinus 80 derajat dikurang sinus 40 derajat sama dengan 2 cos 80 derajat ditambah 40 derajat per 2 dikali sinus 80 dikurang 40 derajat per 2. Sama dengan 2 cos 60 derajat dikali sin 20 derajat sama dengan cos 60 itu setengah, jadi 2 kali setengah dikali sin 20 sama dengan sin 20 derajat. Jadi sinus 80 dikurang sin 40 derajat sama dengan sin 20 derajat. Soal nomor 2, hitunglah nilai dari A cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat dan B sin 50 derajat dikurang sin 70 derajat ditambah sin 10 derajat. Kita mulai dengan yang A, cos 105 ditambah cos 15 sama dengan dengan rumus tadi sama dengan 2 cos 105 ditambah 15 dibagi 2 dikali cos 105 dikurang 15 dibagi 2 sama dengan 2 cos 60 dikali cos 45. Nah, cos 60 itu setengah, cos 45 itu setengah akar 2 sehingga sama dengan setengah akar 2 jawabannya. Lalu untuk yang B, sin 50 dikurang sin 70 ditambah sin 50. Jadi kita satu-satu ya. Jadi kita mulai dari sin 50 dikurang sin 70 dulu. Nah, kita kurangi dengan rumus yang sama seperti yang A. Sama dengan 2 cos 50 ditambah 70 per 2 dikali sin 50 dikurang 70 per 2 sehingga diperoleh 2 cos 60 sin minus 10. Nah, cos 60 sendiri adalah setengah, lalu itu ada sin min 10, minnya jadi pindahin ke depan sehingga menjadi min 2 dikali setengah dikali sin 10. Jadi sama dengan minus sin 10. Lalu kita lanjutkan penjumlahan dari minus sin 10 kita jumlahkan dengan sinus 10 sama dengan 0. Jadi sin 50 dikurang sin 70 ditambah sin 10 sama dengan 0. Dan yang terakhir ada 2 soal latihan. Silahkan dikerjakan ya teman-teman dengan rumus-rumus yang sudah kita cari tadi. Nah, sekian video pembelajaran kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, tulisan maupun ucapan, saya mohon maaf. Bye.